Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Diki Fadian Juhud di sini di Bincang Bola yang tentunya kita akan seru-seruan berbincang seputar bola, sepak bola internasional. Dan saya di sini tidak sendirian, ada di sana nun jauh Bung Taufik Ismail. Halo, apa kabar Bung Taufik? Alhamdulillah kabar baik, Bu Diki. Iya, siap. Protokol kesehatan masih tetap ya? Masih Ya, cuma kita selalu berkegiatan pakai masker dan juga tuh. kalau kita sudah beraktivitas jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangannya, Bung Taufik ya, jangan cuci baju. Lalu juga kalau kita beraktivitas di luar, jaga jarak selalu agar kita tetap sehat dan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Ya, Bung Taufik, kita di pekan ini akan bicara tentang Liga Inggris dan kayaknya udah siap nih. Bajunya sudah still yakin begitu ya. Ya, Bung Taufik, kita pekan ke-30. Kita akan bicara tentang pekan ke-30 Liga Inggris. Ada dua pertandingan seru di minggu ini ya, tanggal 3 dan tanggal 4 ini. Nah, kita akan sedikit kupas dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diberikan kepada para pecinta sepak bola nih. Ya, Bung Taufik, di pekan ke-30 ini ada Leicester dan City dan kita akan sedikit mengupas apa nih, ada catatan apa tentang laga yang pertama ini nih di pekan ke-30 ini? Ya, Leicester City lawan Manchester City ini laga bisa dibilang laga seru. Semua tim menaruh harapan kepada Leicester City untuk bisa setidaknya menjegal dulu Manchester City yang sekarang ada di puncak klasemen dan unggul jauh dari lawan-lawannya ya. Sekarang Manchester City ada di posisi pertama, poinnya 71 kan. Yang kedua, Manchester United poinnya 57, berarti ini kan bedanya 14 poin. Ya ini sangat jauh. Jadi kalau misalnya mau seru ya harus agak di stop dulu. Nah, sekarang saatnya mungkin tugas berat ini diemban oleh Leicester City di pekan ke-30 supaya bisa tidaknya menahan laju Manchester City yang sendirian ada di depan dan memang sepertinya tidak akan tertahan untuk jadi juara Liga Primer musim ini. Cuman ya setidak-tidaknya tertunda dulu lah ininya. Pesta juaranya jadi agak lebih lama lagi, jadi agak lebih seru lagi gitu, Uniki. Ini kalau di Leicester ini ada Brandon Rodgers nih, gimana nih dia kans untuk di laga pekan ke-30 ini? Hmm. Leicester memang sejauh ini menjadi tim yang konsisten juga ya Bung Diki ya. Mereka sejak beberapa musim lalu juga apa sih istilahnya menggoyahkan dominasi Big Six di Liga Primer Inggris. Jadi mereka juga secara rutin turun di kompetisi Eropa, baik itu Champion atau misalnya Europa League. Jadi memang Leicester selalu punya potensi untuk menyulitkan tim-tim besar di Liga Inggris. Dan ini terbukti juga di musim ini mereka ada di posisi 3 sekarang. Mereka di atas Chelsea, di atas Tottenham, di atas Liverpool, di atas Arsenal dan ini apa istilahnya harus diwaspadi juga oleh Manchester City di pertandingan nanti. Catatan khusus tentang si Brandon ini Rodgers gimana? Ada catatan khusus nggak Bung Taufik di Dengan Leicester Rodgers ini gimana? sejak beberapa musim lalu sejak saya itu sudah mencuri perhatian ya Bung Diki ya. Dia Liga Primer terus uh, istilahnya mereka juga bersaing tidak hanya sekedar rumpang lewat. Lalu kemudian dia diambil oleh Liverpool, di Liverpool juga berhasil menorehkan prestasi, lalu kemudian ya istilahnya dipecat lah istilahnya, terus kemudian hijrah ke Skotlandia dan di Skotlandia dia menangani Celtic bagus juga dan sekarang dia diambil oleh Leicester dan memang menunjukkan potensi bahwa Rodgers ini pelatih yang atau manajer yang bisa mengangkat tim-tim yang istilahnya apa ya mediocre lah sebelumnya mediocre untuk bersaing di papan atas gitu. Ini kalau si Rodgers begitu ya. Nah, sekarang kalau Pep Guardiola nih gimana nih menurut Bung Taufik nih? Apa dia menjanjikan apa nih untuk City ini? Apa dia akan terus melaju dengan juara-juaranya? Ya,
Guardiola di musim lalu jadi sorotan karena City istilahnya melempem, lalu mereka gagal di Liga Primer, gagal juga di Liga Champions. Dan musim ini Guardiola membuktikan diri bahwa dia masih pantas untuk menangani Manchester City. Mereka ada di puncak klasemen Liga Primer meskipun sempat terseok-seok di awal-awal Liga Primer. Kemudian di Liga Champions juga mereka melaju sejauh ini. Jadi memang Guardiola saya kira masih pantas untuk melatih City, kecuali dia pengen tantangan baru, misalnya pindah ke mana, ke Italia karena dia belum pernah melatih di sana. Ya kalau saya kira sebisa mungkin City harus mempertahankan Guardiola supaya lebih lama lagi melatih di Citizen. Kalau memang petinggi-petinggi City ingin raihan trofi mereka terus bertambah tiap musim gitu. Kalau ini berarti Sabtu ya kita ini ya, kita siap-siap Ya, nonton Leicester dan City ini. Ini kita nontonnya di mana? Streaming atau berbayar kali ya? streaming. Iya, siap. Nah ini kita pindah sedikit geser ke Arsenal sama Liverpool. Wah ini jagoannya Bung Taufik nih, kayaknya udah hatam ini Liverpool sama ini ya. Oke, gimana Bung Taufik, ini ada catatan khusus tentang laga Arsenal sama Liverpool ini? Ya, Arsenal Liverpool pertemuan antara dua tim yang dalam tanda kutip pesakitan ya musim ini. Mereka digadang-gadang akan bersaing jadi juara, tapi ternyata Liverpool ada di posisi 7. Ya, Liverpool di awal musim terlihat bagus, tapi kemudian melempem di beberapa pekan terakhir setelah badai cedera semakin mengganggu performa mereka. Sementara Arsenal sejak awal musim memang dilanda inkonsistensi, sehingga ketika bursa transfer kemarin mereka mendatangkan pemain baru Odegaard, meskipun istilahnya banyak pinjaman, tapi sudah memberikan warna bagi tim asuhan Mikel Arteta ini. Ini kalau si Jurgen Klopp ini udah menemukan formasi yang top banget nggak nih? Liverpoolnya sudah kondisi terbaik Liverpool belum? Kalau menurut dari pandangan Ya, Taufik ya? tanpa Virgil van Dijk, tanpa Joe Gomez, memang waktu di bursa transfer kemarin Liverpool mendatangkan dua pemain, Ozan Kabak dan Ben Davies. Tapi memang yang sepertinya yang paling dipercaya adalah Ozan Kabak untuk turun di lini belakang. Tinggal mencari tandemnya karena semula ditandemkan dengan Fabinho, tapi lini tengah jadi agak keropos. Di dua pertandingan terakhir, Fabinho dikembalikan lagi ke lini tengah. Dia sebagai holding midfielder, sebagai defensive midfielder. Nah, kemudian Ozan Kabak di belakang dia bertandem, berduet dengan Nat Phillips. Nah, ini menghasilkan dua kemenangan bagi Liverpool. Satu di Liga Champions, satu lagi mengalahkan Wolves di Liga Premier Inggris. Sepertinya untuk formasi ini akan kembali dipertahankan oleh Jurgen Klopp. Dia akan menaruh Fabinho di lini tengah lagi, dan di belakangnya Ozan Kabak mungkin nanti akan berduet dengan Nat Phillips atau dengan Rhys Williams. Nah, ini membuat lini tengah Liverpool dan lini pertahanan Liverpool agak seimbang ketika misalnya menerima serangan balik dari tim-tim yang mengandalkan ketika melawan Liverpool, yang mereka mengandalkan serangan balik karena Liverpool sangat memperhatikan positioning gitu. Iya, iya. Ini kalau Arsenal kan ada amunisi baru nih ya, si Martin Degaard ya. Ini Ya, kayaknya akan lebih seru di lini tengahnya nih. Ini catatan Bung Ape gimana nih Arsenal komposisi pemain sekarang? ya, Martin Odegaard di beberapa pertandingan memang dia diturunkan, cuman kadang belum sebagai pemain inti. Jadi ketika misalnya si Arsenal agak stuck, dia diturunkan sebagai pemain pengganti. Untuk menambah kekuatan, jarang juga dimainkan dari awal. Dia biasanya dimainkan ketika babak kedua setelah misalnya merasa permainan Arsenal stuck, ya Odegaard istilahnya jadi kunci untuk mengubah permainan. Ya mungkin Arteta juga melihat bahwa Odegaard belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan gaya permainan The Gunners, jadi
dia disimpan sebagai kartu cadangan, kartu draft untuk bisa membuat Arsenal meraih 3 poin gitu. Odegaard ya. Ini jadi kayak dengar-dengar ini Ade Londok. Iya. Dandi gitu ya. Ya siapa? Ya, ini kayaknya bakal seru ya. Arsenal Liverpool ternyata di lini tengah makin padu dan kayaknya seru. Ini hari Minggu ya? Ya, ini hari Minggu dini hari. Jadi Minggu dini hari. setelah nonton Leicester City Manchester, lanjut nonton Lanjut Arsenal. langsung ke ya Live streaming, tapi kayaknya enggak ini. Siap-siap begadang nih, ini akhir pekan dan kayaknya kita seru-seruan untuk menyaksikan Liga Inggris. Dan ini Bung Taufik, mungkin dari secara keseluruhan, Bung Taufik bisa punya catatan khusus siapa yang bakal memenangi pertandingan ini nih? Antara yang Sabtu itu, terus Leicester dengan City, kemudian Arsenal dengan Liverpool ini? Ya, Leicester City di beberapa pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan ya, termasuk menang di perempat final Piala FA lawan Manchester United tanggal 22 Maret kemarin. Nah, ini jadi istilahnya jadi pertaruhan bagi Leicester City karena mereka main di kandang, main di King Power Stadium, dan Manchester City saya kira pertandingan akan berakhir imbang. Nah, untuk Arsenal Liverpool, untuk permainan Liverpool juga sama. Arsenal dan Liverpool saya kira sama akan seri juga karena kedua tim juga masih mencari bentuk permainan yang pas lah, yang ideal untuk di akhir-akhir musim ini gitu. Arsenal masih ya istilahnya mencari bentuk di lini tengah karena masih agak kurang kreativitas, begitu juga dengan Liverpool yang mencari keseimbangan antara lini tengah dan lini belakang. Oh, jadi masih 50-50 ya? Belum ketahuan siapa ya? Biar ramai jadi seri aja dulu. Ada, ya, oke deh. Ya, Bung Taufik, kita sudah cukup mengupas sebagai preview untuk pekan ke-30 ini antara Leicester dan juga Manchester City. Semoga berkenan di Tribuners yang juga penggemar sepak bola. Nah, mudah-mudahan nanti kita nonton bisa bareng-bareng ya, meskipun masing-masing di rumah masing-masing ya. Nobar di rumah masing-masing. Ya, ngopi-ngopi masing-masing gitu ya. Tetap jaga protokol kesehatan, kenakan masker, cuci tangan, dan juga kalau kita beraktivitas jangan ngumpul-ngumpul lah, kita jaga jarak ya. Oke, Bung Taufik, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti pekan depan ya. Kita ngobrol lagi yang lebih seru di perbincangan sepak bola internasional lainnya ya. Oke, sehat selalu Bung Taufik ya. Oke, kita sudahi Tribuners dan kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Diki Fadian Juhud di sini dan juga ada Bung Taufik Ismail di sana. Kita ketemu lagi lain waktu. Love, peace, and respect.